Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Amin Nurbaidi SAG MPDI dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama semester 5 yang kami cintai dan kami banggakan. Pada akhirnya kehidupan ini akan terus berputar. Seindah apapun tangisan kesedihanmu, maka jangan engkau siksa dirimu dengan pikiran yang hanya membuat lelah dan letih. Tenanglah, dirimu serahkan pada Ia yang sudah mengatur hidupmu dan senyumlah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi SAG MPDI yang telah memberikan tugas mahkalah untuk kami. Kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Saya Rofik Jamaluddin, NIM 20.8620.107. Saya Nizar Muhammad Ridho dengan NIM 20.8208.101. Dan saya Wahyu Aji Nugroho dengan NIM 20.862008.111. Selanjutnya kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah praktek mengajar 1 dengan judul Desain Metode Inquiry Learning Problem Project dalam Pendidikan Agama Islam. Permasalahan: bagaimana pengertian metode inquiry? Apa dasar metode inquiry dalam Al-Quran? Apa kelebihan dan kekurangan metode inquiry? Bagaimana desain metode inquiry? Pembahasan dasar metode inquiry dalam Al-Quran. Surat Yunus ayat 101. Qul inzuru ma fis samawati wal ardi wa ma tuhnil ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Pengertian metode inquiry. Metode inquiry adalah metode belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif menguji dan menafsirkan problema secara saintifik yang memberikan konklusi berdasarkan pembuktian. Pada metode inquiry, guru hanya menampilkan faktor atau kejadian atau demonstrasi. Siswa berusaha mengumpulkan informasi dan mencari sendiri dari buku teks, dokumen, data statistik, publikasi, dan sebagainya. Mengajar bukan sekedar ceramah dan berdiri di depan kelas. Akan tetapi, bagaimana teknik dan strategi guru dalam mengkomunikasikan pesan atau materi pengajaran, berinteraksi, mengorganisir, dan mengelola siswa sehingga dapat berhasil dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam beberapa ayat yang telah disebutkan sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta manusia memperlihatkan serta mengamati ciptaannya yang ada di sekelilingnya guna untuk mengetahui hakikat kebenaran dan keagungan Allah. Ini artinya manusia itu harus belajar tentunya dengan berbagai metode tertentu. Banyak ayat yang menganjurkan manusia untuk belajar walaupun dengan kata-kata yang berbeda. Tetapi semuanya mempunyai maksud yang sama. Seperti ayat afala ta'qilun, apakah kalian tidak berpikir? Afala yanzurun, apakah mereka tidak melihat? Afala tadabbarun, apakah mereka tidak merenungkan?
dan masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang digunakan Allah agar manusia mempelajari segala sesuatu baik yang berkenaan dengan masalah dunia maupun akhirat. Kelebihan metode inquiry. Kelebihan model inquiry based learning. 1. Dapat membentuk dan mengembangkan self concept pada diri peserta didik, sehingga peserta didik dapat mengerti tentang konsep dasar dan ide-ide lebih baik. 2. Membantu dalam menggunakan ingatan dan transfer pada situasi proses belajar yang baru. Kelemahan metode inquiry. Pembelajaran inquiry yang dilakukan oleh siswa dapat melenceng arahnya dari tujuan semula karena mereka belum terbiasa melakukannya. Seringkali siswa justru mengumpulkan informasi yang tidak relevan dan tidak begitu penting. Oleh karena itu, peranan guru sebagai fasilitator pembelajaran yang handal sangat diperlukan. Bersama latihan dan pembelajaran yang lebih sering, kendala kehilangan arah ini akan dapat diredaksi dengan lebih baik. Desain metode inquiry. Karakteristik model pembelajaran inquiry. 1. Menekankan kepada proses mencari dan menemukan. 2. Pengetahuan dibangun oleh peserta didik melalui proses pencarian. Nomor 3. Peran guru sebagai fasilitator dan pembimbing peserta didik dalam belajar. Nomor 4. Menekankan pada proses berpikir kritis dan analitis untuk merumuskan kesimpulan. Penutup. Untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan agama Islam, penting bagi guru untuk memfasilitasi proses pembelajaran dengan menggunakan model, metode, media yang sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI, supaya pelaksanaan pembelajaran benar-benar memberi pemahaman, kemampuan, kapasitas siswa dalam bidang ilmu-ilmu agama Islam. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada banyak kekurangannya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.